Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Dimana di pagi yang berbahagia ini kita masih diberi nafas, kesehatan, serta kita masih bisa melakukan aktivitas kita sehari-hari. Walaupun di tengah pandemi COVID-19 ini kita tidak dianjurkan untuk bertemu secara tatap muka, tapi ingatlah bahwa kita tidak akan menyerah. Maka dari itu, kegiatan MPLS ini kita lakukan dengan cara metode online. Puji dan syukur saya ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, di mana di hari berbahagia ini kegiatan MPLS ini sangat-sangatlah penting untuk mengenal sekolah, sangat-sangatlah penting untuk mengenal para guru serta pendidikan SMK kejuruan ini. Mungkin kalian berpikir siapakah saya ini? Siapakah saya? Mungkin sebagian ada yang pernah melihat saya melalui WhatsApp atau bertemu di jalan atau bagaimana. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Untuk itu saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Shirley Kurnia SPD. Saya mengemban mata pelajaran bimbingan konseling. Guru BK itu ada sekitar 5 orang. Yang pertama, Ibu Siti Sundari. Ibu Siti Sundari itu adalah koordinator BK. Dia mengemban mata pelajaran matematika juga. Yang kedua, Ibu Putri Ayu Amelia. Yang ketiga, Ibu Sri Mahardika, SPD MPD. Yang keempat, Ibu Ulfin SPD. Yang kelima, saya sendiri. Mungkin kalian berpikir ya, guru BK itu adalah menakutkan, sosok yang menakutkan, atau polisi sekolahnya gitulah. Tapi itu tidak bisa kalian berpikir seperti itu. Kenapa saya bilang seperti itu? Sebenarnya guru BK itu adalah sarana tempat kalian mengeluarkan unek-unek, tempat kalian berpadu untuk mengaspirasikan dari dukungan-dukungan atau segala macam gitu. Di sini saya akan menjelaskan apakah bimbingan konseling itu. Bimbingan konseling itu adalah suatu kegiatan tatap muka antara satu individu dengan individu yang lainnya untuk memecahkan masalah dan mengatasi masalah serta mencari solusinya. Apa sih fungsi tujuan dari bimbingan konseling? Fungsi dari tujuan bimbingan konseling yaitu agar kamu mampu berkomitmen atau menerapkan suatu cita-citamu. Kamu berawal dari memilih sekolah di SMK Kartika 451 Balikpapan. Pastinya kamu sudah mempercayai bagaimana sekolah ini bisa menuntunmu untuk menuju masa depan lebih baik. Ada jurusan TAB, ada jurusan TKR, ada jurusan PPIB, TKJ, ada jurusan banyak ya. Itulah sesuai dengan kemampuanmu. Di sini Ibu akan memperjelaskan semua peraturan-peraturan yang ada di SMK Kartika 51 Balikpapan. Untuk itu, coba kalian dengarkan baik-baik dan akan saya jelaskan. Karena di sini kita melakukan metode daring karena situasi pandemi COVID-19 ini belum membuat kita untuk bertatap muka, dan pemerintah juga mengharuskan untuk kita untuk berdiam diri di rumah, melakukan aktivitas sekolah di rumah. Untuk itu peraturan ini untuk sementara akan saya jelaskan. Apabila nanti belajar efektif, kemudian peraturan dari pemerintah juga harus sudah
sudah melakukan aktivitas lagi dan sudah kondusif, insya Allah akan kita laksanakan seperti biasanya. Yang pertama, kamu wajib masuk 10 menit sebelum masuk sekolah, dan bel sekolah itu jam 7:15. Sebelum jam 7:15 kalian harus sudah di sini. Kalau lewat dari 7:15, pintu gerbang sudah ditutup, kalian tidak bisa masuk lagi. Kalaupun kalian masuk atau terlambat 1 menit saja, maka hukuman itu tetap ada ya. Setiap yang kita lakukan salah pasti ada konsekuensinya. Yang kedua, sebelum pelajaran dimulai, kalian wajib melakukan doa dulu yang utama. Siapapun yang masuk guru mata pelajarannya, kalian wajib berdoa. Yang ketiga, kalian wajib mengikuti upacara bendera, baik itu upacara bendera setiap hari Senin, 17 Agustus, perayaan nasional lainnya. Yang keempat, selama pelajaran berlangsung, kalian tidak diperbolehkan untuk keluar kelas, kecuali kalian minta izin kepada guru mata pelajaran. Misalnya kalian izin ke toilet. Kalau yang lebih dari itu tidak diperkenankan. Yang kelima, kalian tidak boleh membawa senjata tajam, tidak boleh memakai perhiasan. Kalau jam tangan tidak masalah, tapi kalau yang berharga seperti yang lainnya, apalagi standar tajam, tidak boleh. Itu sudah kriminal. Tapi kalau sewajarnya seperti jam tangan, aksesoris, boleh dipersilahkan. Bagi yang wanita, tidak diperkenankan memakai kosmetik. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena kalian sekolah, kalian seorang pelajar. Nanti apabila kalian sudah tamat dan bekerja, silahkan. Tapi kalau untuk di sekolah tidak diperkenankan. Jadi sewajarnya lah berdandan. Kalian itu remaja. Remaja seperti apa? Berpoloslah diri. Oke? Kemudian mengenai seragam. Nah, seragam sekolah itu sebagaimana, Bu? Gitu kan? Nah, seragam sekolah itu yang pertama, memakai seragam putih abu-abu, lengkap atributnya, memakai ikat pinggang, pakaian dimasukkan, jangan dikeluarkan, berpakaian rapi, wangi dan bersih ya. Kemudian kaos kakinya itu warna putih kecuali hari Jumat. Nah, Jumat itu kan memakai pramuka kemungkinan nanti. Terus kaos kakinya warna hitam, jangan terbalik. Hari Senin sampai Kamis warna hitam, hari Jumat warna putih. Itu sudah kebalik ya. Jadi ikuti peraturan-peraturan yang sudah saya jelaskan. Kemudian seragam abu-abu polos. Seragam abu-abu polos dengan atribut lengkap. Kemudian sepatu berwarna hitam polos, tidak ada berwarna atau talinya berwarna, tidak diperkenankan. Harus benar-benar hitam polos. Oke. Kemudian rambut bagi yang laki-laki tidak diperkenankan panjang, minimal 321 cepak atau botak. Jangan ada rambut sampai melewatin jidat. Yang wanita berpakaian yang tidak berpakaian hijab, rok harus di bawah lutut ya. Kemudian baju yang rapi, rambut kalau bisa diikat yang rapi. Kemudian memakai sepatu juga hitam, tidak bertumit atau tidak menggunakan sepatu yang seperti flat shoes ya, atau sepatu-sepatu tidak diperkenankan. Sepatu seperti sepatu layaknya seorang pelajar bertali. Kemudian mengenai seragam pramuka. Seragam pramuka dipakai di hari Jumat, lengkap dengan atribut, memakai ikat pinggang, kaos kaki hitam, sepatu polos. Kemudian memakai baret dari pramuka. Tahu kan yang ada di sini, baret pramuka. Siswa yang praktek di bengkel itu memakai pakaian bengkel
dan pakaian olahraga yang telah ditentukan apabila ada mata pelajaran olahraga di hari itu. Jadi yang ada mata pelajaran olahraga wajib memakai baju olahraga, tidak diperkenankan celananya olahraga, bajunya baju sekolah atau pramuka, itu tidak dibenarkan. Dari atas sampai bawah bajunya olahraga. Kemudian satu lagi, etika berbicara kepada orang tua atau guru di sekolah itu sangat saya terapkan. Kenapa? Ayo coba kalian tanamkan dari sekarang cara komunikasi kalian kepada orang tua atau guru yang sudah masuk, siapapun masuk di kelas kalian, berbicaranya yang sopan atau menyapa guru. Ketika kalian udah masuk di gerbang, ada guru yang di depan lagi pikir, ucapkan salam atau selamat pagi ibu, setidaknya tunjukkan kalian itu adalah seorang pelajar. Terus bertutur katalah yang lembut, bertutur katalah yang berpendidikan. Oke, mungkin sampai di sini dulu yang sudah saya jelaskan mengenai peraturan dan sebagainya. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kepada Tuhan yang saya mohon ampun. Nanti itu sekali lagi Ibu ucapkan selamat bergabung di SMK Kartika 51 Balikpapan. Jayalah Kartikaku, Indonesiaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.